Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam rahayu, salam waras. Sedulurku yang berbahagia, selamat bertemu kembali dengan saya Kang Jenggu di channel YouTube Tonatan TV. Kali ini kita akan mengupas kembali tentang perjalanan dakwah Kanjeng Sunan Kudus atau Raden Djafar Shodiq. Nah, bagaimana kisah kelanjutannya silahkan disimak. Tapi sebelumnya saya ingatkan bagi sedulur sekalian yang belum subscribe, silahkan menekan tombol subscribe, dibunyikan loncengnya, dikasih like dan juga dikasih komentar. Dan bagi panjenengan yang beranggapan video ini bermanfaat untuk dibagikan, silahkan bagikan kepada yang lain melalui akun media sosial yang panjenengan miliki. Sebagai salah seorang tokoh Wali Songo, Raden Djafar Shodiq selalu dikaitkan dengan 3 peristiwa besar. Pertama, bertempur melawan sisa kekuatan Majapahit di Kediri dalam rangka meneruskan tugas ayahandanya yang gagal dalam pertempuran menaklukkan sisa-sisa kekuatan Majapahit di Wirosobo. Peristiwa kedua tentunya penumpasan gerakan Ki Ageng Pengging beserta gurunya Syekh Siti Jenar yang dianggap makar oleh Sultan Demak. Peristiwa yang ketiga, keterlibatan Kanjeng Sunan Kudus dalam mengatur suksesi tahta Demak pasca wafatnya Sultan Trenggono, di mana Sunan Kudus dikisahkan memihak seorang muridnya yang setia, yakni Aryo Penangsang, Adipati di Jipang, Panulan. Sedulurku sekalian, pasca wafatnya Sunan Ampel, para santri ini memutuskan untuk menyerang Majapahit yang bertahan di pedalaman. Usaha Sunan Kalijogo untuk menghalangi keinginan para santri itu sia-sia. Meski Sunan Kalijogo menggunakan alasan bahwa Raja Bintara atau Demak masih menunjukkan kesetiaan kepada Majapahit, dengan bukti masih setia Sebo mengirim upeti ke Majapahit di bawah pimpinan Imam Masjid Demak, Pangeran Ngudung, dan pemuka agama yang lain. Para santri yang tergabung dalam Laskar Sunonoto bergerak menuju Majapahit. Adipati Terung, Raden Kusen, adik Raden Patah, dan paman Sultan Trenggono yang diangkat menjadi senopati mula-mula menghindar dari tugas karena tidak ingin berperang dengan para santri dari Demak. Pasukan Majapahit dipimpin sendiri oleh Patih Gajah Mada. Dalam historiografi Jawa, semua patih Majapahit disebut Gajah Mada. Berhasil memukul mundur barisan para santri dalam pertempuran di Tuban. Ini yang dikutip oleh Yai Agus Sunyoto dari tulisannya Brandes. Dalam serangan yang kedua, barisan santri dipimpin langsung oleh Pangeran Ngudung yang mengenakan jubah antakusuma. Menurut cerita, jubah tersebut pernah dikenakan Nabi Muhammad SAW dan diperoleh ulama Demak dari langit. Kali ini Senopati Mojopahit Adipati Terung memimpin pasukan Majapahit bersama Raja Pengging Antoningrat dan putra sulungnya Kebu Kanigoro, putra mahkota Majapahit Aryo Gugur, Adipati Klungkung dari Bali. Adipati Terung dan Antoningrat adalah 2 orang muslim yang mengabdi kepada Majapahit. Bahkan Adipati Terung adalah adik Raden Patah dan juga paman Sultan Trenggana. Adipati Terung
juga berstatus sama dengan Pangeran Ngudung, yaitu sama-sama cucu menantu Sunan Ampel. Hanya karena kepatuhan pada perintah Sunan Ampel yang memintanya untuk mengabdi kepada Majapahit, ia dengan terpaksa menghadapi orang-orang Islam yang menyerang Majapahit. Sedulurku, pertempuran tersebut digambarkan dalam Serat Kandaning Ringgit Purwo jilid yang ke-9 pupuh 413 dalam bentuk tembang Durmo. Terjadilah pertempuran antara pasukan Majapahit melawan barisan santri yang terjadi di sebuah wilayah bernama Wirosobo. Sekarang tepatnya ini di Tunggorono ya, perbatasan Jombang dan Kediri, di tepi sungai. Digambarkan sangat dahsyatnya pertempuran. Dalam bahasa Indonesianya yang diterjemahkan oleh Kiai Haji Agus Sunyoto dalam Atlas Wali Songo di halaman yang ke-293, saya bacakan 2 alinea saja atau beberapa. Dalam pertempuran pasukan Majapahit seganas raksasa, tembak menembak, tantang menantang, kejar mengejar, ganti berganti mengungguli. Gemuruh suaranya saling ganti berganti soraknya. Bala pasukan Islam tidak takut gugur, berani merangsak ke depan, mendesak pasukan Majapahit yang bergeser ke belakang. Keadaan itu diketahui Ratu Andayaningrat. Musuh di medan tempur sangat terengginas bertarungnya. Pasukannya mengikuti tindakan junjungannya, dihadapi oleh pasukan Islam. Hiruk pikuklah pertempurannya, saling mengejar, tidak ada yang mundur dari palagan. Banyak korban jatuh sampai malam datang. Para prajurit berhenti untuk istirahat, saling bercerita satu sama lain. Bagaimana mereka berperang, tidak ada yang kalah. Pasukan Islam maupun Majapahit seri dalam nilai perangnya. Para prajurit tidak ada yang berkhianat. Semua bersikap prajurit. Meski saudara sama saudara saling bertempur satu sama lain, tidak ada yang cedera. Namun, putra Andayaningrat justru berkhianat terhadap Majapahit, yaitu yang bernama Kebu Kenongo, beserta pasukannya mundur. Sedang putra sulung Andayaningrat, Kebu Kanigoro, masih ikut ayahnya. Kebu Kenongo berkhianat karena takut sama gurunya, Syekh Lemah Bang. Andayaningrat mengamuk di tengah medan tempur, menggiriskan nyali rodanya yang dilewati bubar tunggang langgang. Sunan Ngudung menyaksikan bagaimana putra-putranya terdesak hebat dalam pertempuran melawan amuan Andayaningrat. Andayaningrat menunggang kuda jeragem. Sunan Kudus Ngudung menunggang kuda putih. Sama-sama membawa tombak, lalu keduanya saling menombak. Tidak ada yang kalah satu sama lain. Pasukan Majapahit bersorak-sorai berulang-ulang. Pasukan Islam membalas suraan. Sorak-sorai bergemuruh sewaktu Andayaningrat kalah dalam bertempur. Terkena tombak dadanya, jatuh dari atas kudanya, lalu kepalanya dipenggal. Pasukan Majapahit mundur semua, kocar-kacir, tak tentu arah dan tujuan, melarikan diri dari kejaran orang Islam. Lalu Sunan Kudus Ngudung menantang Adipati Terung. Pecat Tondo ing Terung maju ke depan ke medan tempur, berhadapan sama-sama beraninya. Lalu Sunan Kudus Ngudung berkata, "Kemarilah wahai Pecat Tondo, bertempur melawan aku. Kita sesama muslim, aku rela mati olehmu." Adipati Terung lalu menombak. Sunan Kudus Ngudung menghadapi. Kuda tunggangannya melonjak. Sunan Kudus Ngudung terkena tombak. Betisnya terluka lalu jatuh dari kudanya. Pecat Tondo Terung turun dari kudanya lalu memenggal kepala Sunan Kudus Ngudung. Orang-orang Islam yang melihat berlomba mengeroyok
Gidibati Terung. Tetapi banyak yang terbunuh, yang lain merebut dan membawa jenazah Sunan Ngudung. Sengitnya pertempuran melawan kawan sendiri. Sesama Islamnya rugi saling melemahkan kekuatan, mundur dari pertempuran karena datangnya malam. Sama-sama beristirahat. Ki Patih sudah lengkap menunaikan tugasnya. Sedulurku sekalian, kiranya demikian dulu apa yang bisa saya sampaikan terkait perjalanan dakwah Kanjeng Sunan Kudus dalam menumpas sisa-sisa kekuatan Majapahit. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Trering ungkapan ono rino, ono upo, ono awan, ono pangan. Salam budaya, salam rahayu, salam waras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.